Selamat malam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Marilah kita membangun ibadah keluarga pada malam hari ini yang masih kita lakukan di keluarga kita masing-masing. Dan marilah kita mengambil saat teduh. Kami berkumpul dalam keluarga pada saat ini, bersama-sama akan membangun ibadah. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Di dalam kita membangun ibadah, kita juga mengharapkan bahwa di dalam kita melakukan Roh Kudus ada di hati kita. Kita pujikan Kidung Pasamuan Jai 283, Pilih Roh Suci. Suci makarya ing manah kula memuji Gusti kanthi sukarena awit Roh Suci paring manah sukarena gesang langgeng ayem tentrem salaminyo. Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing manah kula. Makarya ing manah kula. Di tengah kita membangun ibadah, kita akan mendasari dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita siapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Pada malam hari ini kami berkumpul di dalam keluarga ini Tuhan untuk membangun sebuah persekutuan, dan di tengah-tengah di dalam kami bersekutu di keluarga ini kami akan mendasari dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati serta jiwa dan pikiran kami untuk menerima kebenaran akan firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami baca, kami dengarkan, dan kami renungkan bersama akan dapat kami pakai untuk melakukan, untuk pelita bagi hidup kami di dalam menjalani sisa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Bacaan pada malam hari ini terambil dari 1 Yohanes 4. Kita akan baca ayat yang pertama hingga yang ke-6 yang demikian firman Tuhan. LAI mendirikan judul Roh Allah dan Roh Antikris. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu,
Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Amin. Yang menjadi ayat yang akan kita gumuli bersama pada ayat yang keempat yang demikian, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab menyatakan bahwa dunia sekarang ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Artinya, semua keinginan duniawi dapat melenyapkan hidup seseorang. Semakin menjauh dari Tuhan dan membawanya kepada jurang kebinasaan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudaraku, setiap orang percaya pasti punya kerinduan untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Namun, yang sering kali terjadi dan yang menjadi persoalan adalah roh itu memang penurut, akan tetapi daging itu lemah. Ditambah lagi dengan kuatnya arus dunia ini, sehingga kita pun sering gagal dan gagal lagi untuk hidup dalam kebenaran. Banyak persoalan, banyak rintangan yang kita menganggap ketika kita hidup dalam kebenaran, resikonya sangat besar. Oleh karena itu, bagi orang percaya yang hidup bergantung penuh kepada Tuhan, bukan saja akan diberi kerinduan untuk melakukan kehendak-Nya, tetapi juga diberi kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kekuatan itu datangnya dari Roh Kudus. Ia
yang akan memampukan dan menguatkan kita untuk melawan arus duniawi, sehingga kita dapat melawan arus dunia ini dan hidup menurut kehendak Tuhan. Seperti di dalam ayat yang kita gumulkan, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Karena itu, saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk berkata, aku tidak sanggup, aku lemah, aku tak mampu melakukan ini, melakukan itu. Karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita adalah roh kebenaran dan yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Di tengah badai seperti sekarang ini, di dalam permasalahan yang kita hadapi, dan pergumulan-pergumulan yang berat, yang rasa-rasanya tidak pernah dapat kita hindarkan. Akan tetapi, Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendirian. Ia memberikan rohnya untuk menguatkan kita. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oleh karena itu, apakah kita hidup sudah tertib? Apakah hidup kita sudah berada di dalam kebenaran Allah? Saudara, kalau belum, mengapa demikian? Bukankah Roh Kudus akan menyertai kita dalam menjalani hidup sampai kepada akhir zaman? Kalau demikian, apa yang menjadi penyebab? Kembali lagi, apakah kita sudah siap didampingi oleh Roh Kudus yang menuntun kita kepada jalan kebenaran? Ada banyak perkara yang terjadi di dunia ini yang tidak kita mengerti. Namun, Roh Kudus hadir untuk mengajar kita dan memberi pengertian kepada kita, sehingga kita dapat mengambil sisi positif di setiap peristiwa. Libatkan Dia, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, sehingga kita layak menjadi saksi-saksi hidup di dalam Kristus. Bersama Roh Kudus, kita pasti mampu menjalani hidup dengan kepala tegak berdiri. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita mengambil saat teduh. Saudaraku, marilah kita sambut firman tadi dengan
kita memujikan Kidung Pasamuan Jawi 287, kita pujikan bait yang pertama dan kedua, Roh Suci, Roh Sejati. Roh sejati, mukira woheng ati, ngenggalno manah kula, mrenglam paprayoga, setya bekti mring Gusti, wahase mring sesami, wit panuntun patuko, kesangku lo sembodo. Roh Suci, Roh Allah, anyantung sakno manah, lamun karoban sisa, gotan semplang, manggul salibeng Gusti, martoskeun Injil suci, wit panuntun patuko, kesangku lo sembodo. Saudaraku, ketika hidup kita sesuai dengan kehendak dan rencana Allah, kita pasti akan hidup yang selalu dituntun pada jalan kebenaran. Oleh karena itu, dengan firman yang sudah kita baca dan kita renungkan tadi, marilah kita pakai untuk bekal di dalam menjalani hidup kita. Marilah kita akhiri, kita naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat yang kami naikkan kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang bertahta dan berkenan mendampingi kami. Pada malam hari ini kami sudah merenungkan sebagian firman-Mu. Kiranya
dari apa yang sudah kami renungkan ini menjadikan hidup kami akan semakin lebih baik lagi. Roh Kudus yang selalu mendampingi kami, kiranya juga selalu menuntun kami pada jalan-jalan kebenaran. Jauhkan kami dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan, malam hari ini kami akan mengakhiri ibadah keluarga ini. Namun sebelumnya kami mengucap syukur di dalam penyertaan-Mu hingga saat ini yang kami tandai dengan kami mengumpulkan persembahan yang kami ambil dari bagian kecil berkat pemberian. Kiranya Engkau sucikan, Engkau berkati, agar dapat kami pakai untuk kemuliaan dan kebesaran kerajaan-Mu. Tangan-tangan yang sudah menyerahkan persembahan ini Tuhan, kiranya Tuhan semakin berkati. Kepada saudara kami yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berikan roh kebijaksanaan, kemampuan, agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan benar seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin kami, begitu juga petugas-petugas yang terpanggil untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai garda terdepan, baik itu para medis, baik itu para keamanan, bahkan masyarakat yang lain yang peduli dengan keadaan ini. Saling bahu-membahu, saling mendampingi, saling membantu. Itulah harapan kami sebagai anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan dan kemampuan serta kekuatan kepada mereka semua. Kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja-Mu yang ada di bagian jemaat GKJ Mojo Agung dengan segala pergumulannya, baik dalam pergumulan di dalam lingkup kecil maupun di dalam lingkup persekutuan kami. Tuhan berikan roh kebijaksanaan kepada Bapak Pendeta, kepala penatua, diaken, dan pelayan-pelayan yang lain, agar kami saling menyadari dan saling mendukung di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau toh nanti pada malam hari ini kami akan tidur, Tuhan berikan kekuatan, lindungi kami, dan bangunkan ke pagi hari dengan berkat yang baru pemberian-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa serta ungkapan syukur kami yang selalu kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya. Amin. Saudaraku, kita tutup ibadah keluarga pada malam hari ini dengan kita mujikan Kidung Pasamuan Jawi 287, kita pujikan bait yang ketiga.
kabegjan kan mawang mring salir tiang tematen trem raharjo sumramba mring sesama wit panuntun patuko kula gesang semboto. Marilah kita bersama-sama mengarahkan hati kita dan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa yang selalu memberikan kepada kami hati yang tulus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang selalu menuntun kami untuk tidak membedakan setiap umat manusia, serta Roh Kudus yang selalu mendampingi, membimbing, dan menuntun kami supaya kami dapat hidup dalam kebenaran, selalu memberkati, menuntun, dan melindungi kami hari ini hingga kekal selama-lamanya. Amin.